Mari kita utamakan keselamatan bersama dengan tidak mudik ke kampung halaman. Selamat malam, apa kabar? Nama saya Riko Anggara, 1 bulan absen karena COVID. Senang banget bisa kembali lagi di Kata Netizen. Iya, saya COVID, jadi COVID itu nyata dan benar-benar ada. Jadi jaga kesehatan karena kesehatan itu penting. Jadi malam hari ini kita akan bahas soal curi start mudik lebaran. Pemerintah sudah melarang mudik dari tanggal 6 sampai tanggal 17. Tapi sebelumnya sudah ada pengetatan dari tanggal 22 kemarin. Nah, banyak banget kan yang tahun lalu nggak mudik kemudian bilang ini, aduh tahun lalu gue nggak mudik lebaran. Kayaknya sebelum tanggal 6 bisa kali mudik. Itu yang akan kita bahas. Saya nggak sendiri, sudah ada 3 narasumber. Ada Windu Purnomo, epidemiolog dari Unair. Pak Windu ada bersama saya, Riko. Ya Mas. Sehat Pak? Salam sehat. Salam sehat. Alhamdulillah. Di Apit 2 perempuan cantik, Mbak Tamita Wibisono. Mbak Tamita, apa kabar Mbak Tami? Baik, Alhamdulillah. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Tami ini adalah compassioner dan juga lifestyle blogger. Kalau misalkan bajunya di zoom out itu ada beyond blogging. Compassioner ya. Dan satu lagi ada Mbak Nadia Giovanni, sosiolog. Mbak Nadia sehat? Sehat, Mas Riko. Thank you. Senang sekali kita akan ngobrol. Kita ngobrolnya santai. Kata Netizen ini bukan Kompas Petang, Rossi atau satu meja, jadi bebas-bebas aja. Nah, saya ke Pak Windu dulu. Pak Windu, Pak Jokowi itu bilang kemarin saat ngobrol dengan pimpinan kepala daerah. Jadi tahun ini ada 89 juta orang pengen mudik. Tapi setelah adanya larangan mudik itu jumlahnya turun sampai akhirnya jadi 18,9 juta. Tapi kata Pak Jokowi itu juga masih banyak. Hitung-hitungan Pak Windu sebagai epidemiolog, kalau misalkan 18,9 juta ini beneran mudik, apa yang terjadi? Ya kalau kita lihat ya, satu orang saja ya, kalau dia membawa virus, itu aja dia bisa menulari setiap orang ya. Untuk COVID-19 itu antara 3 sampai 4 orang ya, selama dia di masa infeksiusnya ya. Jadi andaikan aja, misalnya dari 18 juta yang memang betul-betul mereka ini mudik ya melalui berbagai jalur ya kan. Ada yang lewat jalan tikus, mencari kelengahan petugas ya kan. Nah, kalau misalnya saja seperti sekarang positivity rate kita ini kan sekitar antara 10 sampai 20% ya. Berarti oke lah minimal 10% aja dari 18 juta itu. Bentar, Pak Windu ini, virus, gitu. Pak Windu ini ketawa satir ya Pak, ketawa ada frustrasi kayaknya. Karena kita udah sering ngobrolin ini. Bayangkan kalau 10% saja dari 18 juta, jadi 1,8 juta, ya antara 1 sampai 2 juta, itu ternyata dia membawa virus gitu ya, yang kita tidak tahu kan. Virus itu kan untuk COVID-19 ini kan banyak yang tanpa gejala, ya kan. Jadi kalau angka menyebutkan sehari sekarang ini sekitar 5 sampai 6 ribu ya kasus baru. Itu hanya puncak dari gunung es gitu. Ya jadi kalau katakanlah tadi ada pembawa virus ya mungkin nggak usah 1 juta lah, 500 ribu saja membawa virus kemudian dia menulari selama di perjalanan sampai dia ke tempat tujuan, kita bisa bayangkan mereka akan menulari ke 3 sampai 4 orang yang lainnya. Nanti yang masing-masing yang tertulari akan menulari juga 3 sampai 4 orang lainnya. Pak Windu, capek nggak Pak ngomong gini terus Pak? Wah capek banget Mas, sudah setahun lebih nih. Setahun lebih nih. Nah jadi jangan sampai kita seperti India ya. Ini kita sudah bisa melihat pengalaman negara lain ya. Jadi kita harus belajar. Saya pengen bahas soal India juga tapi nanti di segmen-segmen berikutnya. Nah, ngomongin soal India, saya ke Mbak Nadia. Mbak Nadia, ini kan apa ya? Larangan udah ada, tapi apa yang Anda baca ketika ada argumen gini? Aduh, saya kan tahun lalu nggak mudik. Aduh, nanti kalau nggak mudik nggak dianggap sayang keluarga. Aduh. Manusia itu kan makhluk sosial dan aduh yang lain. Apa analisa Anda? Iya, baik Mas Riko. Sebenarnya kalau kita ngomong soal mudik gitu ya, ini kan memang kebiasaan dari tahun 70. Ini udah mengakar gitu. Ini udah mengakar di masyarakat dan sebenarnya ada sense
legitimasi sosial kalau mereka pulang kampung. Jadi sebenarnya ketika mereka pulang kampung, di situ ada sebagian dari selebrasi kemenangan. Mau pamer gitu maksudnya ya? Betul. Maaf kalau kasar. Maaf kalau kasar. Nah, terus? Iya, saya lebih sedang menggunakan kata yang lebih soft dengan kata mereka mendapatkan pengakuan, acknowledge gitu ya, pengakuan dari sosial bahwa di dalam momen Lebaran itu mereka tidak hanya menang selesai puasa 30 hari, tapi mereka juga bisa menempelkan beberapa simbol-simbol kemenangan secara material gitu ketika mereka pulang kampung. Itu Mas Eko. Tapi Mbak gini, pemerintah kan udah jelas melarang tanggal segini sampai tanggal segini. Kemudian ada pengetatan sebelumnya dari tanggal 22. Tapi tadi ada konferensi pers dari polisi yang menyita ratusan mobil travel gelap yang isinya pemudik. Itu kan nggak berarti ya aturannya nggak didengar amat atau apa yang pengen Anda katakan soal ini? Curi start itu kata yang kita gunakan tepat mungkin untuk mengatakan bahwa mereka melakukan penyimpangan dari aturan yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi orang yang punya tadi ya kultur itu melekat gitu. Mereka pengen tadi kembali ke keluarga menunjukkan sesuatu. Panggilan itu, calling itu jauh lebih kuat ketimbang aturan pemerintah, sehingga mudik lebih cepat dalam tanda petik ya, curi start ini itu adalah strategi mereka sebenarnya untuk tetap bisa memenuhi tadi panggilan kewajiban untuk menunjukkan tadi acknowledge secara sosial, legitimasi secara sosial. Kalau dari ilmu sosiologi, panggilan itu bisa diganggu oleh apa? Maksud saya bisa dibatasi oleh apa? Aturan kan ya kalau hitung-hitungan presiden masih tinggi juga. Bisa diblok oleh apa? Itu benar, bisa. Yang paling ampuh itu memang kebijakan pemerintah. Tapi kalau kita bicara mengenai kebijakan pemerintah, ada satu proses, itu kan berlayer ya, Mas Eko. Berlayer itu dalam artian mulai dari pemerintah pusat sampai dengan di lokal. Nah, itu di SE 13 2021 sangat jelas bahwa yang sebagai ujung tombak kelembagaan dari pelaksanaan ketetapan ini itu adalah di pihak kelurahan. Jadi bagaimana proses monitoring sama penegakan di level yang langsung bertemu dengan masyarakat itu juga konsisten. Saya ke Mbak Tami. Mbak, kegundahan, kegalauan apa yang Mbak Tami lihat dari netizen atau dari lingkungan sekitar sebagai seorang penulis, blogger, dan lain-lain? Saya melihat sebagian malah nekat mudik ya. Artinya mereka melihat bahwasanya toh sudah berkurang gitu. Toh sudah berkurang, apalagi beberapa mungkin sudah divaksin, tapi memang ada teman-teman yang taat azas seperti misalnya PNS karena ada larangan dari institusinya. Sementara teman-teman yang tidak dinaungi oleh lembaga institusi yang ketat memberlakukan aturan, mereka santai-santai aja. Bahkan maaf kata, ini kesempatan untuk menjadikan perjalanan mudik atau kulineri mudik sebagai bagian dari kreasi konten loh Mas. Nah itu, jadi ya gimana ya? Kan gini, hey kau jangan mudik, aturan, larangan. Terus dilanggar, terus posting. Apa yang terjadi menurut Anda? Ya apa ya, pameonya mungkin peraturan dibuat untuk dilanggar ya. Jadi iya, jadi ya itu realitas di lapangannya, karena sebagian teman-teman saya juga ternyata sudah dari 3 hari lalu bahkan sudah berada di kampung halamannya masing-masing dengan memamerkan kuliner khas daerah, dengan memamerkan mungkin tempat-tempat wisata, seperti itu realitasnya. Kenapa kata teman-temannya kenapa? Kok lu mudik, Mbak Tami sempat nanya gitu nggak? Mereka bilang ya tahun kemarin kan nggak mudik. Jadi ya benar kata tadi Mbak sosiologi bawahnya ya, ini udah mencapai puncak kejenuhan mungkin ya. Jadi orang ya sudahlah melanggar aturan sebagai sebuah sikap yang mereka anggap wajar tanpa memperhatikan resiko lebih lanjutnya. Pak Windu, saya pengen bahas India soalnya sebenarnya, tapi nanti. India itu setiap hari jumlahnya 300.000, itu banyak banget. 18 juta sudah terinfeksi. Apakah kita menuju ke arah sana kalau ngelihat sore-sore orang pada buka puasa, pada ngumpul, beli takjilan juga pada ngumpul-ngumpul. Apakah kita bisa menuju India, Pak? Ya, tentu kita tidak berharap
Ya, jangan. kita bisa Amit-amit. sertakan seperti dia, ya. Nah, tetapi risiko itu ada tentu. Jadi makanya kita semua, jadi jangan apa ya, jangan karena euforia ya. Jadi katakanlah sekarang ini kan banyak didengungkan bahwa kita sudah mempunyai vaksin, ya kan? Sudah, artinya sebagian sudah mendapatkan vaksin. Kemudian kasus sudah menurun. Jadi itu yang harus kita perhatikan karena gini, kalau apa namanya narasi-narasi seperti itu yang tidak ditambah dengan penjelasan, ya didengungan terus, nanti orang merasa aneh juga kan. Loh, kan orang sudah banyak divaksinasi, orang kasus sudah menurun, lah kok dilarang mudik? Nah, itu kan contoh seperti kan aneh gitu loh. Kasus sudah dikatakan menurun ya. Vaksinasi sudah mulai meskipun masih persentasenya masih sekitar 2,6% lah ya dari jumlah penduduk gitu ya. Yang sudah mendapatkan 2 dosis, tapi kan orang tahu yang divaksinasi sudah sekian juta. Nah, nanti orang ketika diminta untuk tidak mudik, mereka bingung, ya kan? Loh, katanya sudah bagus, kok dilarang mudik? Nanti juga begitu, orang dilarang mudik, tapi wisata itu dibuka gitu. Nah, jadi kan ada sesuatu yang narasi-narasi yang tanpa penjelasan, ya. Jadi kan gini, kita ini turun kasusnya, ini kan dibandingkan Januari. Tetapi sebetulnya kasus sekarang ini sama seperti Desember. Ya, kasus hari ini. Jadi belum terkendali. Ya, nggak turun-turun. Ya, dan kita tahu bahwa kasus menurun itu juga masih semu juga. Kenapa? Karena jumlah testing PCR kita juga menurun. Ya, tidak semasif, tidak sebagus bulan-bulan Januari. Nah, jadi artinya harus ada penjelasan gitu. Ya kan? Kemudian vaksinasi juga gitu. Harus ada penjelasan bahwa kita ini masih sedikit yang divaksinasi. Nah, gitu. Sabar Pak Windu, sabar. Supaya tidak bertentangan gitu. Jadi gitu. Saya tadi juga mau nanya, ini apa karena euforia vaksin, apa karena euforia angka yang sebetulnya tidak terjelaskan dengan benar, atau memang keinginan mudiknya begitu kuat? Kita akan bahas soal curi start mudik lebaran ini, karena banyak banget orang yang mendadak kreatif, mendadak pintar, dan juga mendadak jago banget untuk pulang kampung. Kita juga akan bahas soal kasus posisi kita saat ini ada di mana. Tetap bersama Kata Netizen.